This call is now is recorded, being recorded. Oke, ini soalnya tadi. Ini mengenai bahasan dinamika lanjutan. Ada bidang miring, kemudian ada benda yang meluncur, ada benda, kemudian ada yang terkena pegas, ada benda kena pegas, ada benda turun, dan seterusnya. Semua ini adalah topik bahasan untuk bab mengenai usaha dan energi. Usaha dan energi. Nah, usaha ini dilambangkan dengan W dari bahasa Inggrisnya work dan energy itu E. Ya, energi itu E. Nah, nanti energi ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi. Ada energi potensial, juga ada energi kinetik. Di mana energi hukum kekekalan energi mekanik adalah energi mekanik setelah itu nilainya sebanding dengan energi mekanik sebelumnya. Oke, kita jadi akan membahas mengenai mencari nilai W, kemudian mencari nilai M, P, atau EK antara ini. Nah, di dalam EP nanti di sini kita dapat ada faktor apa aja. EP itu rumusnya MGH ya. Jadi nanti kita bisa mencari masanya atau mencari ketinggiannya. Kalau EK itu setengah MV kuadrat. Jadi nanti kita bisa mencari kecepatannya atau mencari masanya. Jadi nanti yang disoalkan di eh, latihan soal atau di ujian nanti hanya akan seputar ini. Usahanya berapa, ketinggian atau kecepatannya berapa. Oke, itu review materinya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ada gambar, di sini ada balok. Sebentar. Gambar. Uh, uh, uh. Suara saya kecil atau gede lumayan? Lumayan Pak, kedengeran. Lumayan Pak, gede Pak. Lumayan Pak, kedengeran. Pas Pak, pas. Oke. Ada gambar balok di sini. Nomor 1 ya. Ini ada ketinggian atau dilambangkan dengan height. Ketinggian A. Kemudian di sini ada bebannya. Oke. Kemudian pasti kalau misalkan kita mengenai benda meluncur, pasti nanti akan ada di sini W. Di sini ada W, di sini juga ada W. Kalau yang di bidang lurus ini dia namanya W sin, nanti yang di sini namanya W cos. Ini selalu diingat. Kalau ke bawah W sin theta, ini W cos theta. Yang ini adalah gaya normalnya. Jadi diagram gayanya ada 3, ada W, ada N, ada W, ada satu lagi sebenarnya. Harusnya ada gaya gesek sini. Tapi di soalnya tidak dijelaskan mengenai adanya gaya lecek. Karena di sini dijelaskan dianya licin, berarti F geseknya sama dengan 0 atau diabaikan, mana undo. Jadi F geseknya sama dengan 0 atau diabaikan. Nggak usah kita tulis. Jadi ada tiga vektor ke kiri bawah, vektor ke bawah, dan vektor ke sana, ke atas. Pak, maaf izin bertanya. Ada sebagian kawan dari TPB 43B ada yang nggak bisa masuk Pak. Karena sudah di copy link dari sini, dari Google Meet. Ada yang tidak apa? Ya silakan. Makasih Tidak Bude. bisa masuk Pak. Tidak bisa masuk meeting karena? File terus Pak. Padahal udah dimasuk link yang dikasih Bapak. Oh iya, coba. Siapa namanya? Dituliskan aja. Namanya Bambang Pak. Ini ya, jadi ada 3 vektor. Kalau kita gambarkan vektornya aja di gini. Ini W cos, ini W sin, theta, ini N. Nah,
Aturan dari vektor, kalau dianya searah dia dijumlahkan, kalau dia beda arah dia akan dikurangkan. Gampangnya seperti itu. Kalau kita melihat dari sumbu Y, dia saling mengurangkan. Kalau kita melihat dari sumbu X, dia saling dijumlahkan. Ini saling dikurangkan, ini saling dijumlahkan. So, nanti ya, ini cuma sebagai reviewnya aja. Oke. Kita ke soal. Ada beban 2 kilo, bidang miringnya 37, jaraknya 5 meter, dan yang ditanyakan adalah usaha. Jadi ada W, dan yang kedua adalah velocity. Nah, nanti velocity ini bisa dari hukum kekekalan energi mekanik, EK kan tadi. Kita mulai dari W. Apa rumus dari usaha? F dikali S, Pak. Ya, F dikalikan S. Itu dulu kalian kalau sekolah nulisnya gini, tapi kalau kuliah, karena ini nanti bidangnya adalah bidang kontinu, umumnya nanti dia akan ditulis seperti ini. Integral F dot dr. Sebenarnya sama aja. W sama dengan Fs sama W F dr ini intinya sama. Ini sama aja. Kalau di sini dr, kalau diintegralkan menjadi R. Kalau di sini S diintegralkan menjadi S. Ini W kali R. Di mana gayanya di sini yang bekerja ada gaya apa? Usaha yang terjadi adalah usaha benda dari atas ke bawah. Berarti dari posisi di atas ke bawah. Berarti F-nya kita pakai yang N, W sin, atau W cos. Kita kan punya 3 vektor. Yang mana yang melakukan usaha? Yang W sin, W cos, atau N yang kita gunakan. Untuk F-nya, pakai yang mana? Yang mana? Usaha itu adalah gaya yang dipindahkan sebesar besaran posisi. Jadi yang mengalami perubahan posisi yang mana? Apakah W sin, W cos, atau N yang mengalami perubahan posisi? Yang ada faktor N. Ya, yang W sin ya. Jadi ini W sin theta, ini R. Maka Mg sin theta dot R. M-nya berapa? 2, G-nya 10 biar gampang. Sin 37 berapa? Berapa sin 37? 0, 0,60. 0, berapa? 0,6. Ini sudut istimewa ya, jadi 37 itu 0,6. Kemudian R-nya 5. Gampang ya. Ini 5 kali 5, 10. 2 kali 5, 10. 10 kali 10, 100. 100 dikali 0,6. Jadi 60. Satuannya apa ini? F ini Newton. DR ini meter. Jadi Newton meter. Atau bisa dituliskan sebagai Joule. Ini usaha. Seperti itu. Gampang ya? Ada yang punya problem untuk mengerjakan soal ini? Harusnya nggak ada. Oke. Selanjutnya kita mau nyari apa lagi? Kecepatan. Kalau kecepatan itu bisa kita selesaikan dengan mencari hukum kekekalan energi. Di mana energi setelah kalau teorinya itu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan melainkan berubah bentuk. Itu kalau bunyinya. Kalau prakteknya energi sebelum sama energi setelah itu nilai totalnya akan sama. Jadi kalau dituliskan di mana ya nulisnya? Di sini aja lah ya. Ini gambarnya tadi. Di mana energi mekanik setelah atau bisa dibikin final atau dibikin I1 atau dibikin terserah lah. Ini inisial. Jadi ini final, ini inisial. Atau ini 1, ini 0. Atau ini 2, ini 1. Terserah. Sama aja.
Ini energi potensial setelah, energi kinetik setelah, energi potensial mula-mula, dan energi kinetik mula-mula. Ini ada HA. Ini ada 37 derajat. Kita tahu tadi panjang ini 5. Kemudian kita mengecek apakah kemudian kita mengecek bendanya. Apakah bendanya, jadi di sini kita cek apakah ada EP sama EK. Kemudian di akhir, ini kan akhir ya, ini bagian final, ini bagian inisial. Apakah ada EP dan ada EK. Jadi melihat sistemnya seperti itu. Di mula-mula, apakah ada energi potensial? Tidak, Pak. Ada ya, MGH-nya ada, karena ada ketinggiannya. Tingginya nggak 0. Kemudian adakah energi kinetik? Harusnya tidak ada, karena benda posisi mula-mula pasti diam. Jadi ini setengah mv kuadratnya kita coret, karena kecepatan mula-mulanya 0. Jadi, kebalik ya. Ini kita ngecek yang inisial. Sorry, kebalik. Jadi mula-mula ada energi potensial karena ada ketinggian. Ketinggiannya adalah sebesar A. Kemudian energi kinetik setengah mv kuadrat, velocity mula-mulanya 0. Jadi cuma ada mgha untuk energi potensial mula-mula. Kemudian di posisi akhir, apakah ada energi potensial? Apakah mgh-nya ada? Enggak ada, Pak. Soalnya enggak ada. Ya, karena ketinggiannya menjadi 0 kan. Di sini adanya jatuh ya. Jadi ini hanya sama dengan 0. Energi kinetiknya ada, karena dia bergerak sejauh 5 meter ini. Di sini pasti ada setengah mv kuadratnya. Kecepatannya adalah kecepatan v di B. Jadi VB aja kita tulis. Jadi persamaannya adalah ini. Setengah mvb kuadrat sama dengan mgha. Kita selesaikan aja jadi sisanya. Yang ditanyakan apa sih? VB. Oh, yang ditanyakan ini. Bisa lah ya. Masanya dicoret kanan kiri karena masanya tidak akan berubah. Kemudian jadi V kuadrat B itu sama dengan 2GHA. Jadi VB-nya sama dengan akar 2GHA. Tinggal disubstitusi. 2, 10 sama nilai HA-nya. Oh iya, HA-nya belum ketemu. Gimana cara mencari HA? Ini trigonometri sederhana ya. Jadi, gimana cara nyarinya? Ini kalau kita tahu sudut sama kita tahu panjang, kita bisa mencari nilai HA. Jarak AB dikali sin 37, Pak. Jadi nanti kita bisa pakai sin demi atau kosami. Sin demi atau kosami, terserah. Kalau di sini misalkan kita pakai sin demi, depannya itu HA kan? Sorry. Pindahkan ke sini aja, nggak muat. Sin demi. Depannya itu yang ini berarti. Ini bagian... bagian depan tuh berarti bagian yang ini ya. Berarti ini HA. Ini sin 37 derajat sama dengan HA per mi-nya mana miringnya? Miringnya 5. Sin 37 tadi itu 0, berapa? 6. Ini HA. Ini 5, maka kita dapat nilai HA-nya adalah 0,6 dikalikan 5. 3. Oke, ini jadi 3. Jawabannya adalah akar 60. Selesai. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Jadi untuk mencari usaha kita lihat dari 3 vektor yang ada, mana vektor yang mengalami usaha. Yaitu vektor yang mengalami perubahan posisi, yaitu yang W sin theta. Karena W cos theta kan posisinya kita nggak tahu. Kita ngelihatnya dari sumbu Y, sedangkan W sin theta ini dari sumbu X-nya. Kemudian untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan energi mekanik. Kita lihat sistemnya, sistem setelah dan sistem sebelum. Kalau yang sebelum, kalau yang nilai-nilainya 0 kita eliminasi, maka kita sisakan parameter yang tersisa. Dapatlah nilai akar 60. Gampang ya. Kalau kalian sudah menguasai soal nomor 1,
2, 3, 4, 5, 6 akan sangat gampang karena sama aja. Nanti semuanya akan menggunakan energi mekanik. Energi mekanik setelah dan energi mekanik sebelum. Jadi saya ingin tanyakan dulu, nomor 1 paham? Izin bertanya Pak, Silakan. untuk mencari ketinggian tadi Pak, nggak bisa ya Pak langsung jarak AB dikalikan sin 37 Pak. Gimana? Gimana? Jarak AB dikalikan? Sin 37 Pak. Kalau dikalikan hasilnya berapa? 3 juga Pak. Oh iya, boleh, boleh. Selama kalian mendapatkan nilai yang dicari nggak apa-apa. Jadi bisa yang cara kamu tadi bisa atau menggunakan identitas trigonometri seperti ini juga bisa. Pakai sin, pakai cos. Kalau cos apa cosami. Jadi cara apapun bisa, boleh. Ada lagi pertanyaan? Jadi selama betul jalannya nggak apa-apa. Tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini saya delete ya. Discard. Ini juga saya delete, discard. Soal nomor 2. Ada benda seperti ini. Nah, nanti kita ngeliat juga sebelum sama setelahnya seperti apa. Selalu seperti itu. Mau dibikin serumit apapun gambarnya, asalkan kita tahu konsepnya, sesulit gambarnya, akan bisa kita jawab. Balok masanya 2 kilo, nggak usah lah, nanti aja. Bergerak ke kanan dengan laju 4 meter per sekon, bla 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 bla, yang ditanyakan adalah kecepatan. Oke. Yang ditanyakan adalah velocity. Kita pakai persamaan apa? Persamaan W atau persamaan EM tadi? EM lah ya. Jadi ini kita menggunakan hukum EM. Di sini saya misalkan nggak mau tulis final initial lagi. Misalkan saya bikin apa ya? Ini 1, ini 0. Janganlah. 2 sama 1 aja. 2 ini setelah, M1 ini sebelum. Sama aja sama yang kayak tadi. Ini EP2, EK2, EP1 sama EK1. Ini sama aja, final sama initial. Saya bikin tulisannya beda aja. Kemudian yang ditanyakan adalah velocity setelah menabrak. Berarti VB-nya ya. Kecepatan setelah menabrak mah nggak usah dicari. Kecepatan setelah menabrak mah pasti 0. Pas dia menabrak di sini mah pasti dia diam kan? Mula-mula dia bergerak. Kemudian nyampe kena pegas dia diam. Lah iya. Ini soalnya gimana nih? Ini 0. V2-nya. Berarti yang dicari apa ya? Coba kita lihat. Apa yang nggak ada di sini? Konstanta pegasnya nih yang nggak ada mah. Coba dilihat. Energi potensial mula-mula itu adalah energi potensial pegas, di mana energi potensial pegas adalah setengah kx kuadrat, energi kinetiknya setengah mv kuadrat, potensial mula-mulanya ini 1, ini 2, setengah kx 1 kuadrat dan setengah mv 1 kuadrat. Saya bilang tadi setelah bendanya akan diam, maka sebenarnya yang ditanyakan ini salah. Ini saya nolkan aja. Kemudian kecepatan mula-mulanya ada, kinetik sebelumnya nggak ada kinetik, nggak ada pegas sebelumnya. Ini nanti setelahnya pas nyampe di sini dia akan mengalami pegas. Jadi persamaannya harusnya jadi seperti ini. Setengah kx 2 kuadrat sama dengan setengah mv 1 kuadrat. Setengah dicoret, apalagi yang bisa dicoret, nggak ada. Oke, jadi yang sebenarnya dicari malah adalah K. Kemudian X-nya adalah berapa?
X-nya setengah, BC, pergeserannya adalah sejauh BC alias setengah. Jangan tulis setengah ya, 0,5 aja biar nggak bingung. (0,5 kuadrat). Masanya 2, velocity-nya 4. Nah, kan betul yang dicarikan adalah K. K ini setengah atau seperempat. Ini 2, 4, apa ini? Ini 2, 4 kali 2, 16. Ini setengah kuadrat 4. Jadi ini dikalikan 4. Jawabannya adalah 128. Nilai K-nya adalah 128 N per M. Oke. Jadi ini soalnya diganti, tentukanlah konstanta pegas pada saat yang ini yang ditanyakan adalah tentukan nilai konstanta pegas, bukan kecepatan di titik sini ya. Karena kecepatannya akan tertahan alias kecepatannya 0. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Atau ada yang punya pendapat lain? Kecepatan mula-mulanya ada, kemudian saat dia menambah kecepatannya diam karena dia tertahan oleh pegas. Jadi di sini ada kecepatan tidak ada pegas, di sini kebalikannya. Tidak ada kecepatan tapi ada pegas. Jadi seperti itu. Maka dibikin coret seperti ini. Soal nomor 2 tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke soal nomor 3 kalau tidak ada. Jadi soalnya diganti, tentukan konstanta pegas. Nomor 3, ada benda ini pegas. Sebuah benda bermassa 250 gram dijatuhkan dan tertekan pegas dengan konstanta 2,5. Ketika benda menekan pegas tertekan sejauh 12 cm. Yang ditanyakan adalah usaha pegas, kemudian yang ditanyakan adalah usaha gravitasi, usaha pegas, kemudian apa lagi? Kecepatan. Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Ada W gravitasi, W pegas, dan kecepatan. Jika kecepatannya diubah, kecepatan balok ketika menekan pegas, jika kecepatan diubah menjadi 2 kali. Oh. Dan yang keempat adalah jika kecepatan diubah menjadi 2 kali, maka pegas tertekan sejauh. Berarti yang keempat adalah distance-nya. Oke. Oke. Ada 4 pertanyaan. Usaha gravitasi, kemudian usaha pegas, kecepatan balok. Oke, ada 4. Rumus yang kita gunakan akan selalu sama. Apakah kita menggunakan W atau kita menggunakan EM. Nomor 3 bagian A dan B ini pasti menggunakan yang ini. Yang A, W gravitasi. W gravitasi adalah Fs juga, atau X. Kita bisa bikin S, kita bikin S, bikin D, bikin X, semuanya sama aja. Di sini misalkan saya tuliskan X aja, karena ini pasti nanti akan tertekan sejauh X atau sejauh DOD di sini. Sama aja sih, ini D. Untuk gayanya,
Untuk gravitasi berarti F-nya adalah mg. Kalau dia tidak dipengaruhi gravitasi harusnya di sini ma. Nah, karena dia dipengaruhi gravitasi dia menjadi mg. Kemudian distance-nya adalah sejauh berapa di sini? Tertekan sejauh 0,12. Maka distance-nya adalah 0,12. Tinggal disubstitusi. Bebannya itu 250. Gravitasinya 10 dan distance-nya adalah 0,12. Tinggal dikalikan aja ya. Berapa ini? Berapa ini kalau dikalikan? Berapa? 300 Pak. 100 Pak. 300. Oh, salah. Ada yang salah. Salahnya di mana ini? Salahnya di masanya ya? Di masa Pak. Iya. Nah, berapa kilo ini? 250. Kalau diubah ke kilo jadi berapa? Ini 1/4 kilo ya? Bener nggak sih ini 1/4 kilo? Iya Pak, 1/4 kilo. Bikin 1/4 aja lah ya biar Iya, gampang. Nah, ini dikalikan jadi berapa? 0,29. Oh ya? 12 dibagi 4, 3 loh. 12 dibagi 4, 3. Benar 0,29? 0,3. Iya, 0,3 joule. 0,3 joule. Bisa pakai satuan Newton meter atau bisa pakai satuan joule. Dua-duanya benar. Kemudian W pegas. Kalau pegas dia nggak pakai ini ya, nggak pakai Fs. Tapi pegas punya rumusan sendiri yaitu setengah kx kuadrat. Kemudian tinggal disubstitusi setengah, konstanta pegasnya 2,5, perubahan posisinya 0,12, tinggal dikalikan berapa ini? Koma 0,15 Pak. 0,15? Salah. 0,018 Bang. Salah. Ada yang salah lagi. Apa yang salah lagi? Ini jadi untuk fisika dasar umumnya kesalahan jawaban itu disebabkan karena kita tidak melakukan konversi nilai. Lihat ini. Nah, Newton per sentimeter. berapa ini kalau dikonversi menjadi Newton per meter? Ayo, gimana mengkonversi 2,5 N per cm menjadi N per M? Berapa hari, Kak? Nggak tahu, aku nggak pernah kesini. Dari cm ke M berarti kita lompat berapa langkah itu? 2 langkah ya? 2 langkah, Pak. Kalau cm ke M itu kita dibagi, kebalikannya karena ini per cm, karena ada kata per cm, jadi kebalikannya. Kalau dari cm ke M itu dibagi, harusnya menjadi 0,025. Kalau ini malah justru dikali 2 langkah. Jadi menjadi 250. X-nya cm ke M berarti 0,12. Nah, ini tinggal dikalikan. Berapa ini? 3.500. Berapa? 12 dibagi 2 itu 6. 0,06 dikalikan 250.
1.500 Pak. Berapa? 150. Kok beda-beda ya? Coba kita hitung pakai kalkulator. Jadi gede. Kalkulator. Ini jangan lupa dikuadratkan ya. A. Nol koma 12 dikali 0,12 1,8 dua. Apa Pak? 1,8 Pak. 125 1,8. sama dengan 1,8 Joule. Oke. Yang AB sudah. Sekarang kita baru ke soal yang agak yang C. 3C. Kecepatan balok ketika menekan pegas. Oke, mantap soalnya. Kecepatan balok ketika menekan pegas. Berarti kita harus meninjau sistem. Menekan pegas. Nanti pegasnya kalau tertekan, berarti dia akan ada apa aja ya? Ini benda. Kemudian dia menekan. Kalau dia menekan, berarti di sini ada gravitasi, ada WG, ada W pegas juga. Kemudian gaya yang melawannya adalah gaya apa ya? Gaya kinetik. W kinetik. W kinetiknya ke bawah atau ke atas? Ke bawah juga. Jadi semuanya ke bawah. Oke. Jadi WGWP itu nilainya akan sama dengan nilai WK. Ini gravitasi sama pegas dijumlahkan menjadi WK alias seperti ini. WG plus WP sama dengan WK. Harusnya WK-nya di sini, nilainya negatif. Ini tadi berapa? 0,3 ya. Ini 1,8. Yang ditanyakan adalah K. K ini bukan WK ini. Ini adalah delta energi kinetik. Delta energi kinetik. Kalian pernah ngeliat kan? Di mana W itu sama dengan minus delta EK. Ini ada di buku Cardinal. Atau kalau W sama dengan delta EP. Ini ada di buku Cardinal. Maka apa lagi yang diteruskan di sini? Yang ditanyakan adalah apa? Kecepatan. Jadi ini setengah mv kuadrat. Yang ditanyakan adalah velocity-nya. 0,3 sama 1,8 itu 2,1. Salah. Ini tadi negatif nilainya, pegas. Pegas itu kan melawan arahnya ke atas pegas. Sorry. Ini nilainya negatif, karena pegas kan melawan. Kita memberikan tekanan ke bawah, kemudian pegasnya akan memberikan perlawanan ke atas. 0,3 sama 1,8 kalau dijumlahkan jadi 1, berapa? Minus 1,5. Ini minus 0,5. Ini masanya 1/4. Ini velocity kuadrat. Minusnya dicoret, 1,5 sama 0,5 menjadi berapa? 3 ya? Ini benar nggak sih 3? Tiga ya? 1,5 dibagi. Mana sih kalkulator tadi? Benar Pak. 3 ya? 3. Ini 1/4. Ini V2. 12. V kuadrat. Nah, gitu. Jadi velocity-nya ini kita dapat. Akar 12. Selesai. Itu kan yang ditanyakan? Ya, itu. Jadi kalau mencari hubungan antara usaha dengan energi kinetik ini, dengan energi potensial ini. Soal nomor 4 adalah, jika kecepatan diubah menjadi 2 kali, maka pegas akan tertekan sejauh. Sama ya rumusnya. Pakai rumus ini lagi kita. Jadi WG, nomor D ya. WG
WP sama dengan minus delta EK. Yang berubah tadi apanya? Kecepatannya menjadi 2 kali. Berarti nanti di sini ada kecepatan yang berubah menjadi 2 kali. Nah, yang ini kecepatannya yang berubah jadi 2 kali. Yang ditanyakan adalah distance-nya, jaraknya. Oke, berarti di sini jaraknya nggak bisa kita langsung tulis. Jadi jaraknya kita bisakan tulis menjadi, tadi kan MGD ya. Jadi ini MGD aksen gitu. Berarti ini, oh pegas tadi negatif nilainya ya. Sorry. Ini pegas nilainya negatif. Minus setengah KD kuadrat. Kemudian ini minus setengah MV kuadrat. Kecepatannya diubah menjadi 2 kali ya. Jadi ini 2V kuadrat. 2V kuadrat. V-nya tadi kita udah dapat kan ya? Ini. Mana V-nya tadi? Oh, ini V-nya. Kalau 2 kalinya berapa nih? Tinggal dikalikan aja ya. Ini selesaikan dulu. Akar 12 berapa? Nah, ini kita ganti menjadi 2V kuadrat. Akar 12 berapa sih? 2 akar 3. 3 akar 3 ya? Saya nggak ngitung pakai kalkulator loh. 3,46. Gimana? Coba dihitung pakai kalkulator. Kalkulator akar 12. 3,46 ya. Oh, 3,46. Oke, jadi ini nanti diganti menjadi berapa ini? Ini menjadi 6,92 kuadrat, gitu ya. Karena kecepatannya diubah menjadi 2 kali lipat. Masanya 1/4 kilo. Masanya 1/4 kilo. Ini setengah. Ini masanya 1/4, gravitasinya 10, distance-nya yang ditanyakan. Ini setengah. K-nya 250 tadi ya. Yang ditanyakan adalah distance-nya. Oke. Ini diselesaikan semua. Nanti tersisa DD. Berapa ini? Seperempat dikali 10, 2,5 ya. 2,5 D kuadrat. Ini 125 D kuadrat. Oh, ini yang kuadrat. Sorry. Ini jadi persamaan kuadrat ya. Nanti gampang kalau udah jadi persamaan kuadrat. Ini berapa ini? Berapa ini nih? 1/8. 6,92 dikuadratkan, kemudian dibagi 8. Dalam kurung, ini mana sih clear-nya? Dalam kurung 6,9 dikuadratkan. 5,95, berapa gitu, Pak? Ini nggak ada kuadrat apa di sini? Kok saya bingung. Berapa hasilnya jadi? 5,95. 5,92. 92. Oke. Nah, ini kan udah menjadi persamaan kuadrat ya. Nah, kalau udah jadi persamaan kuadrat, maka nilai distance-nya kita akan tahu berapa. Nah, kalau di kunci jawabannya distance-nya adalah 0,2 meter. 0,23 meter. Alias 23 cm. Ini pakai rumus ABC ya. Kalian tahu kan rumus ABC? Nah, itu pakai rumus ABC. Jadi kecepatannya mula-mula alias
kecepatannya cuma akar 12 tadi, dia tertekan sejauh 12 cm. Kemudian ketika kecepatannya menjadi 2 kali lipat, maka dia tertekannya tidak lagi 12 cm, tapi 23 cm. Itu ya. Jadi nomor 3, kepencet. Pakai rumus W biasa, F kali S, atau khusus pegas, kita pakai setengah KX kuadrat. Kalau dianya tertekannya melawan yang pemberi tekanan, jadi kita kasihkan nilai negatif. Ini kan dianya melawan yang menekan kan? Menekan dari atas. Kemudian tekanannya akan melawan, tekanannya akan ke atas. Karena dia ngepernya ke atas kan, bukan ngepernya ke bawah. Maka nilainya negatif. Negatif ini adalah vektornya. Kemudian untuk yang C dan D, kita menggunakan persamaan yang ini. Yang ada di buku Cardinal. W sama dengan minus delta EK. Atau kalau energi potensial, delta P. Diselesaikan, yang C itu ditanyakan adalah velocity-nya, maka disubstitusikan nilainya, tersisa velocity-nya 3,46. Kemudian yang nomor D, yang ditanyakan adalah distance-nya. Jadi distance-nya kita sisakan, velocity-nya kita 2 kali lipatkan. Maka didapatkan nilai distance setelah distance yang baru. Seperti itu, ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, suka banget saya ngelihat soal yang kayak gini. Nomor 4 ini ditanyakan apa ya? Kalau saya ngelihat soal biasanya langsung ngelihat apa yang ditanyakan, bukan ngelihat yang diketahui segala macam ini. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok. Oke. Kecepatan balok ya. Jadi kita pakai persamaan yang mana ini ya? Di sini ada beban. Kemudian dia ada perpindahan. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita pakai persamaan apa ya? Yang tadi ada beban dan perpindahan. Kemudian ada kecepatan. Oh iya, ini mah udah ketebak lah ya. Pakai persamaan yang mana nih? Yang W total sama dengan delta EP atau EK. Nah itu. Di sini yang totalnya adalah W apa? W berat, juga ada W gesek. Di sininya adalah setengah M total, karena di sini M-nya ada 2, ada M2 dan M1, dikalikan velocity kuadrat. M beratnya itu adalah MGH, H-nya ada 2, atau delta H aja kita bikin di sini. Kemudian gesekannya adalah mu dikalikan MG dikalikan dengan perubahan posisi. Setengah, massa totalnya adalah massa 1 dan massa 2. Yang ditanyakan adalah V kuadrat. Ini substitusi, yang ditanyakan adalah velocity. Oh, gampang ya. Ini adalah massa beban. Beban yang menarik adalah massa 2. Jadi beban yang 6, bukan beban yang 3. 6 dikalikan 10. Perubahan ketinggiannya adalah berapa ini? Dari A ke B, ini perubahan tingginya ya. Berarti ini tingginya 1,5. Ini mah gampang ya, tinggal substitusi aja. Mu-nya 0,2. M-nya, kita pakai M yang mana? M yang mana? Ini kan W yang berat. W berat berarti bagian yang sistem yang ini. Sedangkan W gesek adalah yang ini. 3. Ada yang 3. 3 ya. Kemudian dia sebenarnya vektornya beda arah atau sama arah? Jadi kan bebannya ke bawah. Gaya geseknya apakah ke bawah juga? Enggak ya. Gaya gesek itu akan melawan yang menarik. Ini sama kayak pegas. Jadi gaya geseknya pasti vektornya akan beda dengan vektor si berat. Otomatis nilai di sini semuanya akan negatif. Nah, ini hati-hati. Kunci fisika, khususnya dinamika,
itu adalah melihat positif negatif. Kalau kita lupa menuliskan negatif, nilainya akan beda sangat. Jadi ini semuanya akan negatif nanti. 0,23 dikalikan 3. Kemudian perubahannya adalah sejauh berapa ini? Perubahan kesininya berapa? Delta X-nya berapa? Kalau di sini delta X-nya, delta H-nya adalah 1,5, maka di sini delta X-nya berapa? Gampang ya ini? Ini kan delta H-nya 1,5, maka di sini delta X-nya berapa? Apakah berbeda? 1,5 juga kayaknya. Sama. Jadi delta H sama delta X-nya sama. Nggak mungkin ini 1,5 kemudian ini 2. Tambahan, berarti talinya muluh dong kalau kayak gitu. Ini 1,5, masa totalnya adalah 3 tambah 6, 9. Yang ditanyakan adalah V kuadrat. Oke, tinggal diselesaikan aja berarti ya. 6, 10, 15. 6 kali 1,5 itu adalah 9. Benar nggak 9? Dikalikan 10 jadi 90. Itu Ini Pak, 0, 10-nya nggak dimasukin. ya, 90 ya jadi. Kemudian ini 0,2 sama 1,5 itu berapa? 3 ya, Dikali 10 tadi, 0,2 Pak. dikali 1,5 itu 3, 3 dikali 3, 9. Oh ini ada minus. Jadi jangan kita tulis plus. Jadi 9. Setengah 9 itu berapa? 4,5 ya? 4,5. Atau janganlah ya. Jangan ditulis 4,5. Lebih enak saya bikinnya 9/2 aja. V kuadrat. Ini berapa? Ini 81. Ini 9/2 V kuadrat. Ini dikalikan ke sini. Jadi berapa ini? 162 dibagi 9 sama dengan V kuadrat. Berarti V-nya adalah akar dari 162 dibagi 9. 18, Pak. 18 ya. Akar 18 adalah, nah segitulah pokoknya. Nilainya adalah akar 18. Ada pertanyaan untuk soal ini? Enggak ada. Gimana, ada pertanyaan untuk soal ini? Apa ada yang salah tulis di sini? Jadi kita ngelihat masa totalnya, ada berat, ada gaya gesek, berat dan gaya gesek, ternyata vektornya beda arah. Berat ke bawah, geseknya melawan. Jadi nilainya negatif. Ada yang salah nggak di sini? Harusnya ada yang salah. Di mana salahnya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Ada seseorang berada dalam elevator, bla 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 bla. Yang ditanyakan adalah P. Oke, kebiasaan saya langsung lihat soalnya apa, P. Nah, untuk D usaha energi, P itu adalah ini. Nah, sebelum dapat ke sini, kita bisa mencari nilai apa ya? Oh, ini sebenarnya soal usaha energi nggak sih? Nggak ada usaha energi di sini. Ini ada gaya, ada kecepatan. Di sini nggak ada massa. Kalau ada usaha tuh pasti dia ada perubahan jarak. Di sini nggak ada perubahan jarak. Kalau di energi, oh ada ya energi. Oke. Ini kita ngelihatnya dari vektor aja ya. Daya yang diperlukan motor penarik jika elevatornya turun. Elevatornya turun ke bawah. Oh, soalnya 3. Daya ketika naik, soalnya ada 3 di sini. Daya ketika naik, jadi yang A, P saat naik, kemudian
B. B itu adalah ini. Tegangan naik dengan akselerasinya 1. Dan yang C adalah D. Nah, yang B ini adalah B turun. Oke. Jadi ada 3 soal. Daya ketika dia naik. Kemudian B, tegangan ketika dia naik dengan kecepatan sekian. Dan C adalah P turun. Ada 3 soal. Wow, soalnya. Di sini ada beban. Di sini ada apa ya? Ada nilai tegangan. Jadi ini faktornya beda arah, nanti akan saling mengurangkan seharusnya. Yang soal yang bagian A adalah ketika naik dengan kecepatan S. Oh, ini kecepatannya konstan, senilai S. Kemudian ini ada percepatan, nilainya 1. Yang ini adalah kecepatan konstan, senilai 3. Oke, ini mah kita meninjau apakah dia GLB, GLBB. Jadi kita menerapkan bab 1. Kalau dia GLB, berarti kita menggunakan hukum Newton ke-1. Kalau dia mengalami percepatan, di mana ada massa, maka dia pakai hukum Newton kedua. Ini nggak ada percepatan kan? A-nya 0. Ini juga A-nya 0. Ini kan sebenarnya M kali A juga. Tapi karena A-nya 0, maka kita pakai F sama dengan 0. Itu. Sebenarnya sama aja hukum Newton itu. Karena A-nya 0, maka kalau dikalikan nilainya adalah 0. Seperti itu. Ini F sama dengan 0. Oke, gitu ya. Ini sebenarnya M kali A, di mana A-nya adalah 0. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada saat dia naik adalah nilai tegangan, pasti. Kemudian pasti ada F. Pada saat dia naik, maka tegangannya tetap di atas. Kemudian beban W sama F itu nilai faktornya ke bawah. Berarti dia jadi T minus F minus W sama dengan 0. Ini ya, ini untuk bagian pertama. Tegangan, F-nya adalah berapa F-nya? F-nya ini. F-nya 4000. W-nya adalah 18 dikalikan 10. T-nya maka sama dengan berapa ini? 4K ditambah 18K. Jadi 22K. P ini rumusnya FV, di mana F yang bekerja di sini adalah nilai tegangan. Jadi kita bisa tuliskan di sini TV. T-nya 22K, velocity-nya tadi senilai S. Ini S ya, apa 5 ini S? Oke. Jadi nilai dayanya adalah 22 S K watt. Kemudian untuk yang B pakai M kali A, maka ini sama TFW, bedanya di sini jadi M kali A. Ini jadi T, ini F, ini MG, ini MA. Ini bisa bikin kayak gini, bisa juga bikin kayak gini. Cuma bedanya ini 0, ini MA. Ini bisa saya selesaikan jadi seperti ini. F. Ini MG sama MA. Ini sama, bisa digabungkan jadi F. G plus A. F-nya 4K tadi ya. F-nya 4K. Masanya 18,00. Gravitasinya 10, percepatannya 1. 11 jadi ya. 4K dikalikan 800 dikalikan 11. 4K ini jadi berapa nih?
19,8 K. Kalau ditotalkan ini menjadi 23,8 K. Oh iya, Newton ya, satuannya Newton. Nah, ini nilai tegangannya. Yang ditanyakan hanyalah nilai tegangan aja. Kalau ditanyakan nilai P-nya juga sama, nanti T kali V gitu. Tapi di sini nggak ada nilai kecepatannya, jadi kita nggak bisa mencari nilai nilai ininya nggak bisa, karena nggak ada nilai velocity-nya. Ini yang B, yang A sama rumusnya A sama B, yang C sekarang. Gambarnya tadi gimana sih? Gini ya, tegangan di sini ada W, ada juga V. Ini nilai tegangan. Faktornya beda arah, maka T mengurangkan F dikurangkan W. Ini untuk kondisi dianya standar. Standarnya kan naik kan ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ketika elevatornya turun. Elevatornya turun, tidak ada nilai percepatan, alias ini 0, maka delta F-nya sama dengan 0. Ini apa aja F yang ada? Ada T, ada F, ada W. Ini kira-kira seperti apa? Apakah seperti tadi, T min F min W, atau beda lagi? Kalau dianya turun ke bawah, apakah vektornya sama kalau dia turun? Harusnya beda. Kalau turun ke bawah justru sebaliknya ya. Ini jadi ini, mengurangkan yang ini. Jadi kalau dituliskan, kok hilang semuanya. Nah, ini mengurangkan ini. Ini kalau dianya turun ya. Jadi F sama W, atau dijumlahkan karena arahnya sama, mengurangkan nilai T. Nah, nilainya jadi kebalikannya ya. Nilainya 0. Ini turun. Kalau dia naik tadi T mengurangkan F min W, kalau dianya turun kebalikannya, F plus W min T. Ini menjadi apa ini? Kalau dipindahkan jadi T, F plus W. Yang kita cari pasti nilai T nanti. T sama dengan F plus W. F-nya 4K, W-nya tadi berapa itu? Oh salah, F-nya. F-nya nilainya, nilai gaya ini relatif. Jadi dia kalau kayak gini berarti dianya akan kebalikannya. Jadi ini nilainya harusnya negatif. Oke, gini. Ini W-nya tadi berapa ya? 18K. Jadi totalnya adalah minus 14K. Ini saya ulangi, nilai kecepatan, nilai gayanya, gaya penahannya itu akan relatif. Yang tetap itu adalah nilai tegangan pasti selalu ke atas, nilai berat itu pasti selalu ke bawah. Yang ini adalah nilai yang relatif. Jadi ini bisa positif, bisa negatif, tergantung gimana. Yang ditanyakan adalah P, di mana TV, jadi minus 14. Bukan minus 14, 14 aja ini. 14 dikalikan velocity-nya 3, maka kalau dikalikan hasilnya adalah 54 kilo watt. Seperti itu. Jadi ini soal nomor 5. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Tidak ada. Jadi ini tadi ada salah di sini. Jadi untuk yang turun, nilai gaya penahan, itu gaya penahannya akan menjadi relatif. Kalau dia turun, maka
vektor dari si F ini malah justru pindah ke atas. Yang akan selalu tetap adalah nilai tegangan yang akan selalu menahan, jadi ke atas, dan berat yang akan selalu ke bawah. Ini agak advance ya. Jadi untuk soal-soal elevator bisa kalian terus ulang-ulang. Karena kemarin saya sebagai pembuat soal, saya memasukkan satu soal ini. Nggak tahu nanti akan muncul atau nggak di UTS. Nah yang ini seperti ini nanti jalannya. Kemudian untuk yang turun seperti ini jalannya. Nomor 6. Ini sampai jam berapa kita ya? 10.40 Pak. 10.40. Untuk elevator bisa kalian ulang ya. Nanti saya takutnya malah masuk ke soal UTS. Jadi sebenarnya intinya adalah vektor. Nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu nanti didapatkan dari mana ya? Oh, dari sini bisa nanti. W gesek sama dengan delta EK. Nah, nanti kan sini ada jarak ya. W gesek itu rumusnya adalah mu. Ini ada mg. Gaya nah yang ditanyakan adalah dB-nya ya. Benar nggak sih yang ditanya? Oh, yang ditanyakan dB. Ini nanti yang ditanyakan. Ini setengah minus setengah M VB dikurang VC. Ini minus. Nah, nanti yang ditanyakan ini. Tinggal disubstitusi. Nilai velocity-nya sudah ada belum sih? Belum ada ya? Oh, kalau belum ada berarti kita balik lagi ke hukum EM final, EM initial. Dimana ini EK, ini EP, ini EK, ini EP. Tinggal dicek apakah ada kinetik setelahnya di sini. Apakah bendanya akan bergerak di sini? Harusnya diam ya. Jadi ini bendanya diam. Potensialnya ada. Oh, potensialnya dipengaruhi oleh posisi terhadap jarak ini. Jadi ada GR nanti. Setengah MV kuadratnya. Ini ada. MGH-nya nggak ada. Kebalik. Ini yang ini diam. Yang di sini yang bergerak. Yang ini yang posisinya adalah posisi F. Gimana sih ini? Kok saya jadi pusing? Diam. Oh, ini yang diam, berarti ini 0. Kemudian ini nanti posisinya adalah dipengaruhi oleh R, jadi ini MGR. Ini apalagi yang 0. Ini kecepatannya setelahnya ada senilai V kuadrat. Ketinggiannya ini 0.
Ini MG 0, berarti ini dicoret. Oke, jadi tersisa setengah MV kuadrat MGF. Masanya dicoret, maka nilai velocity-nya adalah akar 2GF. Ini 2, 10, nilai R-nya adalah 1,6. V-nya adalah 32. Substitusikan ke sini. Substitusikan ke sini. Nah, baru ini bisa diselesaikan. W gesek sama dengan minus delta EK minus mu, ini mg, distance-nya yang ditanyakan adalah yang ini, yang ditanyakan di soal. Ini minus setengah m VB VC. Yang tadi kita dapatkan adalah nilai VC-nya ya. Ini minus-minusnya dicoret dulu aja. mu-nya berapa mu-nya? Mu-nya 0,4. Masanya 0,2. Ini 10, yang ditanyakan adalah dBc. Ini setengah 0,5. Masanya 0,2. VB VC-nya berapa ini? Oh, ini kuadrat ya. 0, berapa tadi? 0,32. Ini berapa ini kalau di ini kan? Ini akar 32 tadi ya. Akar 32 dikuadratkan. Oke. Tinggal diselesaikan. Ini 8, 10. Jadi berapa ini? Akar 32 5,65, Pak. Ini 2, 0,8 ya. Ini 0,8. Ini berapa nih? Koma 1, Pak. 0,1. Ini 32 ya. Nah, ini tinggal diselesaikan aja. Ini 0,1 sama 0,8, ini 32. Ini bisa saya coret jadi 1/8 sama 32. dB-nya adalah 4 meter. Inilah jawabannya. Jadi jarak dari B ke C adalah 4 meter. Seperti itu. Ini saya close aja semuanya. Udah semua ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Ya, jadi untuk mencari nilai velocity-nya kita pakai, kalau persamaan jadinya adalah ini untuk mencari bidang. Kalau misalkan bidang apa namanya? Bidang lungsuran seperti ini, rumus yang digunakan selalu seperti ini. Jadi bisa dianalisis langkahnya atau bisa langsung pakai ini. Dua-duanya benar, bisa step by step atau bisa langsung pakai rumus jadi ini. Kalau dia lurus aja 2GH, kalau dia bidang berapa ya namanya? Setengah lingkaran dia pakai R. Nilai velocity-nya kita dapat, baru kita bisa menerapkan persamaan ini. Didapatkanlah nilai distance BC-nya. BC. Itu untuk soal nomor 6. Oh, soalnya kelebihan. Harusnya soalnya cukup 6 aja. Soalnya sampai 7. Maaf, Pak. Iya. Itu 0,8 bukannya 1,8 ya, Pak? Ini gini. Ini kan 0,2 dikalikan 10 0,2. Jadi 2 ya. Ini jadi 2. 2 dikali 0,8 tuh 0,8. Ini 0,2 sama 10 itu jadi 2. 2 dikalikan 0,8 tuh jadi 0,8. 1,6. Bukannya 0,9 tadi itu ya, Pak? Mana itu? Di ini. Ya, kenapa? Bukannya itu 1,6.
Ini 1,6. 0,2 kali 10, 2 kali 0,8. Ini 0,4 ini. Ini 0,4. Ini kan nilai mu kan? Nilai mu-nya itu tadi soal mana? Nah, ini nilai mu-nya adalah 0,4. Jadi 0,4 dikalikan 2 menjadi 0,8. Dicek lagi di soalnya aja. Ya, itu aja ya. Nomor 6, nomor 7 bisa kalian cek sendiri. Ini tinggal ngecek aja. Ini kan nyari apa ini? Tentukanlah kecepatan. Oh, nomor 7 mah gampang lah harusnya. Kecepatan itu nanti kita bisa pakai EM. EM final, EM inisial. Untuk jatuh bebas berarti dianya ke sini. Kalau dia meluncur berarti ke sini. Apakah nilai kecepatan apakah nilai kecepatan dianya ke sini sama kecepatan ke sini sama atau beda? Nah, soalnya itu. Rumus yang dipakai adalah rumus ini. Nomor 7 ya. Nanti bisa dicek sendiri, kita tidak kerjakan, ini tugas kalian untuk mengerjakan apakah nilainya sama atau nilainya beda. Apakah lebih cepat kalau dia tuh bebas, apa lebih cepat ketika dia melungsuh. Rumus yang kita gunakan adalah ini, EP sama EK. EP sama EK. Tinggal diselesaikan. Nanti kalau ada yang mengerjakan, kita bahas di pertemuan hari Rabu. Apakah nilainya sama atau beda? Yang mana yang lebih cepat? Apakah dianya yang pada saat dia tuh bebas atau pada saat dia melungsuh? Ini saya penasaran. Kok ini beda soal? Itu aja pertemuan kita hari ini, cukup sampai soal nomor 6 aja, karena soal nomor 7 bisa kalian kerjakan. Oke, absensi dulu ya. Empat puluh tiga B. Kurang gede atau gimana sih ini? Lauren Wiwin Dewi. Wiwin hadir Pak. Dewi hadir Pak. Oke. Afri nggak ada? Ada tadi ya? Hadir, Pak. Ningsi Fadila Afrida Gusti. Fadila hadir, Pak. Afrida hadir Pak. Gusti hadir Pak. Oke, empat-empatnya ada. Tanggal berapa sih ini? 2 ya. Rifki Nazmi Johannes Muhammad. Rifki hadir Rifki Pak. hadir Pak. Ada semua ya? Ada Pak. Pak Johannes hadir Pak. Vicky Bagas Abram Ardelia. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Abram tadi ada? Abram hadir Pak. Heru Ria Akbar Tasyana. Heru hadir Pak. Iya hadir Pak. Akbar Ada hadir, semua Pak. ya empatnya.
Fadila, Fernando, Alvin, Roisna. Fadila. Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak Alvin. Oke. Bambang, Tufel, Robi, Irfan. Hadir Pak. Hadir Pak. Irfan hadir Pak. Robi tadi ada? Nggak ada Robi. Robi sakit Pak tadi bilangnya. Oh, sakit. Faiza, Elkana, Sandi, Muhammad. Faiza hadir, Pak. Elkana hadir Pak. Sandi hadir. Hadir Pak. Hadir semua Pak. Aduh. Banyak ya kalian ini. Wow. 60. Fadel, Oka, Roida, Arye. Fadil hadir Pak. Fadil hadir. Roida hadir, Pak. Leli, Marwahal, Sylvia, Sylvie. Marwal hadir Pak. Leli hadir, Pak. Hadir, Pak. Leli hadir, Pak. Dia, Yesika, Armida, Rahel, Suci. Dia Anita hadir, Suci Pak. hadir, Pak. Jessica hadir, Pak. Armida nggak ada? Armida? Armida hadir, Pak. Oh, ada. Pak, minggu kemarin kok saya di Alpa, Pak? Siapa? Dia ada Dia kemarin. Anita. Kemarin ada. Suci? Hadir, Pak. Oke. Udah semua ya? Ada yang belum saya absen? Demikian pertemuan kita hari ini. Yang tidak hadir, hadir semua. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Tanggal 7 UTS. Persiapkan diri baik-baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.